Selamat malam sahabat Mago Cakra Channel. Malam ini kita lagi nyantai setelah sholat raweh nih ke rumah unik Om Bembeng. Kebetulan tadi ada unek-unek. Alangkah baiknya kita berbagi. Jadi yang dapat bukan 2 orang, tapi rekan-rekan semua yang mungkin nonton channel Mago Cakra ini bisa mendapatkan salah satu pengetahuan lah. Artinya kalau bisa diterima ya alhamdulillah, enggak ya tolong ditambahi dan disempurnakan kan gitu. Gimana Om Bembeng, apa unek-uneknya tadi? Ya, sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya untuk yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, ini yang menjadikan salah satu pertanyaan saya. Ini mengingatkan saya zaman dahulu kala masih kecil itu. Jadi yang katanya iblis dibelenggu, setan juga dirantai, itu di dalam, mungkin jenengan nanti yang bisa menjelaskan. Saya hanya sering mendengar itu, tapi pada dasarnya nyatanya realnya zaman sekarang kemaksiatan di dalam bulan Ramadan itu kok ada dan masih ada. Dan ini yang menjalankan siapa gitu, setankah atau orangnya kah? Jadi mohon penjelasannya untuk jenengan. Jadi di dalam katanya setan itu dirantai, dibelenggu, tapi nyatanya di bulan Ramadan ini masih banyak hal-hal yang seperti itu. Satu contoh kemaksiatan ataupun yang lainnya, hal yang negatif yang tentunya dilarang oleh agama. Itu yang menjadikan salah satu unek-unek saya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Karena itu realita ya, realita. Dengan realita ini pun bukan berarti kita bisa mematahkan kesohihan sebuah dalil, sebuah hadis. Hanya mungkin karena otak kita yang belum sampai, sehingga akan terjadi satu penyumbatan di pemikiran. Ini pernah terjadi. Dulu saya punya kawan, dia sempat mengalami krisis iman gara-gara real memegang hadis sahih. Hadisnya itu sahih dari Bukhari Muslim, bahwa apabila masuk di bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Hadis sahih ini menjadi dalil teman kita itu, dan ketika di bulan puasa dia masih ngelihat orang bermaksiat, mabuk-mabukan, nipu, nyolong, dia akhirnya bertanya pada kiai, kepada ustadz, akan tetapi tidak menemukan satu jawaban yang memuaskan, sehingga akhirnya beliau sendiri terjerumus kepada suka ngetes nakon. Akhirnya waktu itu kawan saya itu ada bahan, kalau ketemu orang yang dibilang ustadz, dibilang kiai, langsung bertanya tapi nyemes, karena memang nggak puas. Sampai akhirnya dia muncul keputusasaan. Nah, saat berputus asa itu beliau lagi puasa, delala saya mampir ke masjid beliau. Beliau lagi merenung. Saya bilang, sepertinya kok muram betul mukanya. Iya, saya ini ada kegoncangan iman, kata dia, dimana saya sangat meyakini bahwa hadis ataupun firman itu betul, benar adanya, akan tetapi realita yang saya temukan kok tidak sesuai. Apa itu? Saya bilang gitu. Hadisnya ini disebutkan lah yang tadi, salah satunya setan itu di bulan puasa dibelenggu. Namun kenyataannya kok masih ada yang bermaksiat, yang menggerakkan maksiat, yang menggoda itu. Jadi kan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan aku bermohon untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah ini kan lagi nggak ada yang goda, setan yang terkutuk ini lagi dirantai, lagi dibelenggu. Lah kok maksiat masih ada, kata dia gitu. Nah, beliau putus asa. Kemudian saya menjawab, boleh nggak kira-kira saya menjawab kegundahan itu? Oh silakan, kata dia kan gitu. Jadi sama dengan Kang Bembeng ini, kita itu hidup di dunia ini, kalau 1 tahunnya berapa bulan itu? 12 bulannya. Di kalender umum itu 12 bulan, di kalender Islam pun 12. Kan gitu, dari Muharram sampai dengan yang terakhir. Nah, Ramadan itu di bulan 9. Di bulan 9 sama dengan seperti kita di kandungan ya. Di kandungan itu 9 bulan. Maka nanti fitri itu seperti bayi di bulan Syawal itu. Tepat itu sebenarnya. Nah, saya gambarkan begini. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim itu tepat. Bahwa apabila bulan Ramadan itu sudah datang masuk, maka setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Saya kasih gambaran Kang Bembeng sama Kang Ribut. Ini tiap hari selama 1 tahun itu ketemu terus. Jadi 1 tahun berarti 12 tahun, 12 bulan. Ini ketemu terus. Ini saya hanya menggambarkan saja, bukan berarti ini menjadi perilaku Kang Bembeng, bukan. Ini hanya gambaran. Saya contohkan Kang Bembeng ini hobinya minum-minuman. Hobinya minum-minuman dan judi. Setiap main ke rumah Kang Ribut itu mesti bawa minuman dan bawa kartu. Akhirnya hari-hari dilalui ketika Kang Bembeng dengan Kang Ribut sedang bersama, hari-hari yang dilakukan adalah minum dan judi. Delala di bulan Ramadan, atau saya bilang delala di saat waktu 1 bulan, Kang Bembeng ketangkep sama polisi. Kang Bembeng di penjara. Ya kan? Kang Bembeng di penjara. Lalu Kang Ribut ini kan nggak di penjara nih, iya kan? Nggak di penjara. Nah, selama Kang Bembeng ini di penjara, Kang Ribut ini tidak ditemenin Kang Bembeng, tapi karena kebiasaan setiap harinya minum dan judi, akhirnya apa? Yo, tanpa adanya Kang Bembeng, ini beli minuman. Minum karena kebiasaan. Padahal nggak lagi diajak nih. Ini nggak lagi ngajak. Ininya lagi di sel. Tapi Kang Ribut tetap minum. Kang Ribut tetap minum. Ya, makanya di surat An-Nas ada yang kalau kita lihat, kita minta perlindungan dari Tuhannya manusia. Siapa sih? Kita minta perlindungan dari siapa sih? Minal jinnati wanas, dari godaan golongan jin dan golongan manusia. Jadi sebenarnya itu iblis itu makhluk ciptaan Allah, laknatullah, tapi memiliki bala tentara yang namanya setan. Setan ini sebenarnya sifat iblis. Jadi ketika manusia mengajak manusia yang lain ke jalan yang salah, mengikuti perilaku iblis, itu dia sudah bisa dikatakan setan. Bisa dikatakan setan karena minal jinnati wanas. Minal jinnati wanas. Pada hakikatnya setan benerannya, iblis benerannya itu sedang dibelenggu. Akan tetapi sifat iblisnya, sifat kesetanannya itu masih melekat. Inilah kenapa bulan Ramadan itu untuk mensucikan diri, artinya untuk introspeksi.
Kalau kita tahu Kang Bembeng ini ditangkap polisi, dipenjara karena sering minum minuman, maka Kang Ribut ini introspeksi diri. Loh, berarti selama ini nih Bembeng nih salah ngajak saya minum minuman, salah ngajak saya judi. Berarti kalau saya ngikutin, saya bakal di-sel juga. Artinya kalau ngikutin, nantinya akan mengikuti jejak si setan ini. Walaupun kita ini hanya mewakili sifat setan. Artinya nanti ada yang namanya hisab di hari pembalasan. Bukan seperti Kang Bembeng yang dibelenggu beneran, pelaku utamanya. Inilah kalau Kang Ribut melakukan di Ramadan ini introspeksi diri, melakukan yang namanya puasa ulat. Karena puasa ini ada dua. Ada puasa ulat, ada puasa ular. Beda. Puasa ulat adalah pernah ngelihat kepompong dari ulat ya, ulat jadi kepompong, kan jadi kupu-kupu, punya sayap, dia terbang. Kalau puasa ulat berarti begitu Kang Ribut tahu Kang Bembeng ditangkap polisi, menyadari itu salah, maka melakukan puasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka bagaikan ulat yang masuk ke pompong. Begitu nanti di hari fitri di bulan Syawal, ini sudah punya sayap untuk terbang meninggalkan perilaku ajaan Kang Bembeng. Nah, di bulan Syawal, Kang Bembeng ini yang dipenjara 1 bulan ini nanti datang. Udah nggak dibelenggu lagi kan? Tapi Kang Ribut sudah punya satu kekuatan, satu anugerah yang dinamakan sayap untuk terbang menjauhi Kang Bembeng. Artinya kita meninggalkan perilaku dan ajakan-ajakan Kang Bembeng. Kalau manusia puasa di bulan Ramadan ini benar-benar, maka di bulan Syawal dia tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa-dosa sebelumnya. Namun ada yang puasa ular. Pernah ngelihat ular ganti kulit? Pernah nggak? Ya, belum sumi ya. Setelah kulitnya itu terkelupas, bentuknya jadi apa? Kosong. Masih tetap ular toh. Iya, padahal sudah ngerungsungi, sudah ganti kulit. Nah, ini artinya ini digambarkan ketika Kang Bembeng ini di penjara 1 bulan, Kang Ribut memang dia tidak minum, tidak judi karena kawannya sedang di penjara. Enggak, dia puasa, melakukan ibadah puasa, enggak minum, enggak judi. Tapi begitu bulan Syawal, Kang Bembeng ini datang lagi. Woi, Kang Ribut, woi, udah megang botol nih sama kartu, main lagi. Iya, jadi dia puasa tetap, tapi nanti berkawan lagi, gitu, berkawan lagi. Ini diulangi setiap tahun, setiap tahun. Makanya kalau saya mau nanya, pengen puasa ulat apa puasa ular? Pilih ulat kan, kita agar punya sayap bisa terbang. Nah, jadi Kang Bembeng yakin, hakul yakin bahwa saat ini iblis dan setan sedang dibelenggu. Akan tetapi perilaku kita minal jinnati wanas kita itu sudah seperti setan atau tidak. Kalau perilaku kita sudah seperti kawan kita, seperti berkawan sehari-harinya, maka kita sudah masuk dalam golongan setan itu sendiri, gitu loh. Jadi dia mau bulan puasa, mau nggak bulan puasa, mau ada setan nggak ada setan, dia tetap bermaksiat. Artinya ada Kang Bembeng atau tidak ada Kang Bembeng yang mengajak Kang Ribut ini main judi dan minum, Kang Ribut tetap judi dan minum. Nah, udah, nanti lama-lama
pasti ngajak ke lain. Ah itu udah jadi setan itu. Karena minal jinnati wanas itu kan. Udah jadi setan lah itu kan. Makanya kalau kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan bunyinya aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita bukan lawan bukan sedang mau berperang ngangkat pedang, tapi dari godaan. Jadi godaan saja yang kita hadapi. Godaan setan itu lemah sebenarnya. Lemah. Tapi setan bisa memanfaatkan kapan dia menggoda. Contoh, Kang Bembeng nih, saya bilang tadi ini ibarat ya setan. Kang ribut lagi ngelamun gak punya duit, Kang Bembeng ngomong, kalau gak punya duit pusing-pusing maling. Kira-kira kalau Kang ribut ngomong saya gak mau maling, apa setannya ini terus bawa granat, bawa pisau, bawa golok, kamu kalau gak maling tak bacok, gitu gak setan? Enggak kan? Artinya kalau kita gak mau tergoda, setan gak bisa berbuat apa-apa toh. Yang dia lakukan hanya nyari waktu untuk goda lagi. Itu aja. Jadi kalau digoda setan, kalau kita nggak bisa ngelihat setan, tapi kita bisa merasakan setan sedang menggoda. Contoh, kita sedang ngelihat mangga punya tetangga, udah kuning-kuning. Begitu di hati kita, wih mangga ini bagusnya saya ambil. Itu kita nggak bisa ngelihat setan, tapi sebenarnya kita bisa merasakan ada setan yang menggoda kita. Kita jawab aja, kalau kau mau maling mangga Tan, maling aja sendiri, jangan ngajak-ngajak saya, kan gitu. Kira-kira setannya bawa granat enggak itu? Kan enggak kan? Nah, artinya godaan setan itu lemah. Akan tetapi kenapa banyak orang yang tergoda setan? Itu berarti imannya lebih lemah daripada setan yang sedang menggoda itu. Nah, gimana dari keterangan yang saya bilang tadi? Percaya nggak sekarang setan sedang dipenjara? Percaya. Nah, Terus lalu kenapa ada maksiat? itu karena sifat manusianya sendiri itu Ya, yang kebiasaannya berkawan itu. Ada setan nggak ada setan, digoda nggak digoda, itu kelakuannya gitu kan. berarti untuk menanggulangi itu berarti kalaupun untuk iblis setan terus di dalam hadis itu memang benar-benar Benar. di Saat ini sedang dipenjara, saat ini sedang dibelenggu. iya. Jadi dengan adanya perilaku yang melakukan hal yang maksiat seperti itu, salah satunya kebiasaan dan yang terutama ini karena imannya tipis. Mungkin seperti itu ya, Tipis. Jadi intinya bulan Ramadan itu adalah bulan introspeksi. Kita sudah tahu bahwa setan iblis dibelenggu, artinya mereka semua memiliki banyak kesalahan. Dengan bulan Ramadan ini kita introspeksi, ingin melakukan atau ingin mengikuti ajakan mereka, perilaku mereka atau tidak. Itu tadi saya bilang ada puasa ulat, ada puasa ular. Yang mana yang dipilih? Nah gitu. Kalau memang pilih puasa ular, dia puasa, tapi nanti begitu kawannya bebas, dia akan kembali lagi seperti wujud aslinya. Tapi kalau puasa ulat, begitu Kang Bembeng datang, siapa lu? Saya hari ini nggak mau minum, saya hari ini nggak mau judi, saya ada kegiatan lain. Dia sudah kuat karena dia sudah punya sayap. Dia tidak lagi jalan uget-uget, tapi dia sudah bisa terbang. Gimana Kang Bembeng? ya cukup. Dan untuk unek-unek saya udah plong karena udah terjawab ini selama ini yang saya pendam itu ya. Pada dasarnya itu akhirnya di dalam di bulan suci Ramadan kalaupun masih melakukan seperti itu karena manusianya yang tidak bisa berintrospeksi dan juga dia masih mau melakukan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dilalanya kebiasaan buruk gitu ya. Itu. Dan itu sifat daripada keturunan iblis dari setan Ya. yang masuk ke
pikiran manusianya gitu. Artinya hati dan jiwanya tidak bisa melihat dan menyentuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada omongan berikutnya akan kita lanjutkan, yaitu rahasia keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena dulu umat Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya, saya sudah menyembah Allah selama 400 tahun. Apakah ada yang melebihi saya? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ada. Siapa dia? Banyak. Lah, kok banyak? Ya, nanti akan ada yang mengalahkan amalanmu, yaitu umatnya Nabi penutup, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah umurnya sepanjang-panjang kita ini? Karena umur umat Nabi Musa itu bisa 600, bisa 800 tahun. Tahunan ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak. Nabinya sendiri umurnya hanya sampai 63 tahun. Lalu kenapa bisa mengalahkan amalan saya yang 400 tahun? Ada di episode berikutnya akan kita bongkar. Itu aja sahabat Mako Cakra Channel. Al-Islamu ad-dinu akal. Islam itu agama yang masuk akal. Agama orang-orang yang untuk menggunakan akalnya. Maka walaupun nanti ada nakli ya, artinya semuanya bisa dibuktikan secara akal. Kalau tidak bisa dibuktikan secara akal, berarti akal kita yang belum nyambung, yang belum nyampe. Contoh, anak TK kita jelasin cara tidak kesetrum, ya nggak tahu. Kita jelasin cara nyupir mobil, ya nggak nyambung. Seperti di ayat Al-Quran di surat Al-Fil, ada burung ababil membawa paruh. Paruhnya ini membawa batu, melempari kerikil dari neraka. Yang dibawa dari neraka ke pasukan tentara bergajah kan bolong-bolong. Pertanyaannya, itu tentara bergajah di alam dunia, ngambil kerikilnya ke alam neraka. Kemudian di paruhnya nggak terbakar, kok di tentara bergajah bisa bolong-bolong, bisa luluh. Ini kalau orang yang bilang, oh ini nggak masuk akal. Kalau kita tanya sama guru-guru, kiai-kiai, jawabannya wallahu a'lam. Kalau kamu nggak percaya, berarti kamu sudah ditakut-takutin. Padahal itu semua nanti masuk akal. Saya insya Allah akan terus mendedah pada kesempatan-kesempatan lainnya. Itu saja sahabat Mako Cakra Channel, filosofi dan renungan malam ini. Terima kasih Mako Cakra Channel.